Madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali bersama Rank Inspire. Harimu berseri, hidupmu berarti. Al-Zaitun, itulah kata yang terus membanjiri media massa, menyita perhatian banyak orang, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang muslim, merasa risih dengan tingkah pola Panji Gumilang ya sebagai tokoh sentra Al-Zaitun. Tapi menurut saya ini ada pelajaran besar yang bisa diambil. Seperti apa pelajarannya? Kita simak dulu beberapa potongan ceramah Gus Baha berikut ini. Nah, yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu doifahu, ada yang fal yakul khairan aw yasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai. Silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh kayak dimangkel ben mangkel, terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu, wataknya anak-anak seperti itu, kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan
wa ahsin man asaa ilaika. Kadang wasil man qata'aka. Sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asaa ilaika. Berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi nggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Nabi, la takunu imma'atan, taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in dzalamu dzalamna. Walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita. Perilakunya enggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip niru Kanjeng Nabi. Seperti itu pemirsa, nasihat dari Gus Baha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Perilaku Panji Gumilang memang menjengkelkan banyak orang ya. Tapi saya kira ada pelajaran besar yang bisa diambil. Teringat kasus demo 212 tahun 2016 di mana 7 juta orang harus turun ke jalan hanya untuk ngurusi satu orang. Saya tidak mengatakan bahwa demo 12 itu buruk. Cuma ya ini cermin bagi kita ya sebagai bangsa Indonesia, khususnya sebagai muslim umat Islam Indonesia. Sepertinya kita itu banyak tapi ya dihinakan orang. Kalau pendapat saya sih umat Islam hari ini mirip-mirip sampah gitu. Disapu ke sana kemari, dibuang ke sana kemari, tidak dilirik orang, tidak dihargai orang, ditumpukan di sudut ruangan, dilempar ke sungai, kadang dibakar, mungkin dimanfaatkan sekali-kali untuk membersihkan kotoran yang tercecer di lantai mungkin ya. Dan kaitannya dengan kasus sekarang, kasus Al Zaitun Panji Gumilang, akankah terulang seperti tahun 2016? Yang pasti nyali umat Islam diuji, nalar umat Islam ditakar, dan iman kita ditantang. Di mata saya Panji Gumilang itu hanya wayang, digerakkan oleh orang. Siapa dalangnya tentu teman-teman semua tahu. Kepada siapa Panji Gumilang berwala, ya bisa kita lihat dari ucapannya, dari tindakannya. Dia berteman baik dengan siapa orang yang sering mondar-mandir bertemu dengan Panji Gumilang.
yaitulah Panji Gumilang. Mungkin isi khutbah Idul Adha kemarin tahun 1444 ya, isi khutbah Idul Adha-nya ya kita bisa nakar lah di sana, bisa ngukur kemana Panji Gumilang berwala ya, condongnya kemana, siapa dalang di baliknya. Mudah-mudahan dari kasus ini bangsa Indonesia bisa mengambil pelajaran, juga umat Islam Indonesia bisa mengambil hikmah ya, bisa bercermin bahwa sudah saatnya umat Islam tampil memimpin peradaban, bisa keluar dari keterpurukan, selamat dari lembah kehinaan, dan bisa meraih kemuliaan sebagaimana gambaran hadis bahwa umat Islam hari ini seperti buih di atas air, seperti buih di lautan yang mengambang yang memang tidak bernilai guna. Atau gambaran lainnya, umat Islam itu seperti hidangan di atas meja orang-orang kafir dan mereka berebut makanan, berpesta pora di atas kehinaan dan kesedihan kita. Mudah-mudahan dari kasus ini bangsa Indonesia bisa menemukan kembali jati dirinya, bisa menjadi bangsa yang besar, dan khususnya umat Islam Indonesia bisa meraih kemuliaan, bisa lebih cerdas, dan jangan sampai karena kasus ini kita melakukan kebodohan yang sama ya, kita mengambil langkah-langkah bodoh sebagaimana tadi kata Gus Baha ya, jangan sampai jadi kita ini goblok berjamaah. Umat Islam terus didikte oleh orang-orang bodoh, padahal seharusnya umat Islam itu hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa bertaubat, bisa kembali dekat dengan Allah. Ya, Allah hadir di setiap langkah kita. Sekian, semoga menginspirasi. Saya akhiri, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.